Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita awali dari dasar berpikirnya. Kenapa sih penting kita membahas kebahagiaan? Yang pertama, manusia itu sebagai makhluk yang bekerja, bertindak, beraktivitas. Setiap aktivitasnya pasti ada tujuan. Dan kalau kalian cermati, secara umum tujuan dari semua aktivitasmu itu nanti ya jatuhnya untuk kebahagiaan. Boleh kamu cek. Kamu makan, kamu ngaji, kamu jalan-jalan, sampai kalian kuliah. Itu kan pada akhirnya ingin apa? Ingin bahagia. Jadi setiap tindakan pasti ada tujuannya. Yang tujuan itu pasti jenis kebahagiaan. Entah nanti kebahagiaan level apa, tapi pasti nanti jatuhnya ke situ. Tidak ada tindakan apapun yang tidak bertujuan. Kita makan tujuannya biar kenyang, alasannya karena lapar. Kita ngaji tujuannya biar paham, alasannya karena belum paham, belum ngerti. Selalu akan ada tujuan. Nah, tujuan tadi, kalau ditanyakan terus, tujuannya apa, tujuannya apa, tujuannya apa, ya pada akhirnya ketemunya ya kebahagiaan. Jadi ada satu tujuan puncak dalam hidup ini, ya kebahagiaan. Ayo, boleh dirancang. Kita misalnya makan biar kenyang. Kalau kenyang terus ngapain? Ya kalau kenyang kan terus sehat, Pak. Kalau sehat terus ngapain? Kamu kejar terus itu. Kalau tidak stres loh ya. Pertanyaan ini kamu kejar terus kamu biar apa sih, biar apa sih, biar apa. Pada akhirnya akan biar bahagia. Kalau sudah sampai pada biar bahagia, biasanya sudah selesai. Jadi kebahagiaan itu jadi tujuan finalnya. Apapun itu aktivitasmu, termasuk ibadah, itu demi Allah, Pak. Kenapa sih kok harus demi Allah? Ya biar saya nyaman, biar saya bahagia, baik dunia maupun akhirat. Jadi manusia itu setiap tindakannya bertujuan, dan puncaknya tujuan itu bahagia. Kenapa disebut puncak? Karena setelah itu sudah tidak ada lagi. Menikah itu bisa kalian alasan ini, itu, tapi pada akhirnya kan untuk bahagia. Kuliah juga begitu, demi hidup bahagia. Jadi puncaknya tujuan itu bahagia. Baik. Nah, apakah sama seluruh manusia puncaknya tujuan bahagia? Kalau kata Thomas Aquinas, iya. Kenapa? Ya manusia itu punya kecenderungan dan perangkat hidup yang sama. Variabelnya mungkin beda-beda, tapi arahnya semua sama. Ingin bahagia. Bahkan penjahat sekalipun, dia nyopet atau maling itu. Kalian kok tega-tegonya maling, kenapa? Ingin hidup cukup, Pak. Lah kenapa kalau sudah cukup, ya tetap biar bahagia. Apa ada orang yang secara sengaja biar hidup saya susah, Pak? Ini kan tidak ada. Semua mesti ingin bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah tujuan puncak dalam hidup ini. Kalau teman-teman ingat, pikiran seperti ini banyak dipengaruhi oleh Aristoteles, yang alirannya namanya eudaimonisme. Jadi aliran kebahagiaan. Wong hidup sekali kok tidak bahagia. Hidup itu ya tujuannya untuk bahagia. Ini asumsi pertama, dasar berpikir yang pertama. Yang kedua, kebahagiaannya
Thomas Aquinas, bagi beliau kebahagiaan ini dibahas dalam konteks teologis filosofis. Berarti apa? Yang sehubungan dengan keimanan, sehubungan dengan keberagamaan. Nah, hubungannya apa, Pak? Kebahagiaan dengan teologi, dengan Allah. Ini saya membacanya Allah, ya tidak apa-apa. Ya, tulisannya memang begitu, meskipun mungkin kadang dialeknya beda. Nah, dari Allah mengalir segala kebaikan dan kebahagiaan, dan nanti semua akan kembali padanya. Kita melakukan kebaikan, mencapai kebahagiaan, itu ya karena anugerahnya Allah, dan nanti segala kebaikan dan kebahagiaan yang kita peroleh, itu ya nanti akan kembali kepadanya. Nah, ini rumus teologisnya. Berarti awal dan akhirnya kebahagiaan itu nanti berhubungan dengan Allah. Ini kebahagiaan yang sejati ya, kalau versinya Thomas Aquinas. Asalnya dari Allah, nanti menjadi sempurna dalam Allah. Tujuan akhirnya juga Allah. Ini kalau ini kita imani, kita percaya begitu, wong kita orang beriman. Kenapa kok bukan pada makhluk selain Allah kita bisa bahagia? Karena makhluk ciptaan, hal-hal duniawi itu ya terbatas. Seandainya bisa memberikan kita kebahagiaan, itu ya jangkauannya terbatas. Kalau ingin kebahagiaan yang puncak, yang sempurna, yang sejati, itu ya yang berhubungan dengan Allah. Nah, nanti ada konsepnya sendiri dari beliau. Pokoknya kita yakini dulu. Kalau tadi rasionalnya, kalau ini teologisnya. Nah, kita lanjutkan. Dalam konteks filosofis juga begitu. Kita ini punya dua kemampuan dalam diri kita, kata Thomas Aquinas. Yang pertama kehendak, yang kedua intelek. Intelek, akal budi berarti. Dalam diri kita ada kehendak. Kehendak itu keinginan yang muncul secara fitri dari dalam diri, itu kehendak. Biasanya dibedakan dengan keinginan. Kalau keinginan itu munculnya karena dorongan dari luar diri. Selama ini kalian menganggap sama ya. Tapi bedanya kalau kehendak dari dalam keluar. Kalau keinginan itu ada dorongan dari luar sehingga kita terus ingin meraihnya. Nah, yang ada dalam diri kita itu kehendak dan intelek. Kehendak itu kan keinginan dari dalam diri, itu yang dicari adalah kebaikan. Kalau intelek yang dicari adalah kebenaran. Nah, kalau di Thomas Aquinas, untuk menemukan kebahagiaan tertinggi yang berhubungan dengan Allah tadi, yang lebih berperan adalah intelek, akal pikiran kita. Nah, ini nanti dasar berpikir yang kedua ini coba kalian ulang-ulang ya, biar paham maksudnya. Jadi yang pertama, awal dan akhirnya kebahagiaan itu ada pada Allah. Yang ditanggapi oleh kemampuan manusia ada kehendak dan intelek. Yang kehendak menginginkan kebaikan, intelek menginginkan kebenaran. Yang lebih mampu menangkap Allah dalam tanda petik, menangkap tadi, itu adalah akal budi dengan berkontemplasi. Kalau kehendak saja belum nyampe. Yang bisa kita menjangkau Allah itu kan dengan akal budi kita, bahwa Allah ada dan kita percaya. Oke, ini dasar berpikir kedua. Ini sebenarnya belum masuk ke pandangannya tentang kebahagiaan, masih dasar-dasarnya.
Kamu sudah habis energimu memahami tadi ya. Tak bikin tegang sengaja biar puyeng. Yang ketiga, wes ini mulai agak gampang-gampang. Kebahagiaan menurut Thomas Aquinas itu ada dua. Yang pertama kebahagiaan sempurna, beatitudo, dan kebahagiaan tidak sempurna, felicitas. Kebahagiaan sempurna itu istilahnya Thomas Aquinas adalah vision beatitude. Ini menarik, nanti kalian akan paham tentang apa itu vision beatitude kalau kalian ngerti konsep tasawuf tentang ma'rifat atau mukasyafah. Ini enaknya ngerti macam-macam ya. Jadi kalau baca langsung tidak paham, tapi kalau begitu dijajarkan dengan konsep yang lain yang kamu sudah paham, kalian akan lebih mudah menangkapnya. Jadi vision beatitude yang itu kebahagiaan sempurna, puncaknya kebahagiaan itu ya visi yang membahagiakan tentang ketuhanan. Nanti ada uraian panjang tentang itu. Malam hari ini kita menjelaskan dua ini, kebahagiaan sempurna dan tidak sempurna. Ada kebahagiaan tidak sempurna yaitu felicitas. Ini kebahagiaan yang kita kejar dengan nalar, kita kejar dengan kebaikan. Kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini saat ini, itu kan kita kejar dengan dua jalan, dengan akal budi kita dan dengan kebajikan. Baik kebajikan tradisional maupun kebajikan teologis. Kebajikan tradisional itu yang bisa kita jangkau dengan akal budi, kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, persahabatan, atau kebajikan teologis yang sumbernya agama. Secara umum isinya tiga: iman, harapan, dan cinta. Baik. Jadi paling tidak sekarang tahu ya, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kebahagiaan itu. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.